sudah kami terima. Dan biarlah kami dalam ibadah ini, setiap hati yang memuji, setiap lidah yang mengaku, lutut bertelut, Yesus Tuhan Raja, adalah pribadi yang senantiasa menjadikan Kristus Yesus pusat iman kami, yang mana sebentar kami akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap persembahan yang telah kami berikan, siapkanlah hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Supaya shalomnya gak hanya buat saya, coba lihat kiri kanan depan belakang, bilang shalom. Yesus kita dahsyat dan baik. Haleluya. Saya bilang Yesus kita baik, langsung masih nguap, ngantuk memang ya, pada capek semua. Gak apa-apa, puji Tuhan. Saya pun kemarin sampai di Jakarta jam 11 malam, dan puji Tuhan sampai dengan selamat. Terima kasih buat setiap doanya. Acara Asia Pacific Leader Tos Baris Conference berlangsung dengan baik. Setiap doa dan dukungan menjadi satu kekuatan bagi saya. Dan hari ini kita kembali berjumpa dalam satu semangat yang luar biasa dari satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus pusat iman kita, terambil dari Efesus pasal pertama ayat 22. Mari coba kita baca ya, Efesus pasal pertama ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian. Efesus 1 ayat 22. Sudah dibantu multimedia? Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Lagi sekali dengan semangat 2, 3. Dan sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Satu tema, Kristus pusat iman kita. Betul ya? Kristus pusat iman kita. Coba sama-sama dengan semangat. Kristus. Ini satu konsep luar biasa, karena bicara tentang agama keagamaan, kalau kita punya satu konsep dunia ini sebenarnya adalah kita ini pusat. Gereja juga pernah terjebak kepada satu konsep Tuhan bagi saya, atau sekedar hidup ini adalah bagaimana kalau kita berdoa, beramal, lagi-lagi goalnya adalah kita. Begitu ya? Baik jadi orang, supaya ntar lu diberkati. Kita juga sering dengar benar setengah, kebenaran yang setengah, hati-hati. Sehingga kalaupun kita berbuat baik, berjuang jadi berkat, kata berkat ini jadi rezeki, jadi berkat ya, jadi saluran, bahasa-bahasa yang terminologinya juga ditemukan tidak hanya dalam lingkaran atau internal Kristen, bisa di luar itu. Tapi poin kita hari ini bahwa hati-hati kita bilang kita Kristen, tapi ternyata bukan Kristus pusat iman kita. Waduh, saya udah luar biasa berjuang ya bagi Tuhan, tetapi sebenarnya ternyata harga diri kita, jabatan kita, itulah pusat iman kita. Sehingga hari ini tema ini sederhana, namun tema yang saya percaya kembali gereja Tuhan diingatkan. Sungguhkah, katakan sama-sama, sungguhkah? Sungguhkah Kristus pusat iman kita? Nah, kita akan lihat nanti. Kita akan belajar dari ayat ini, dan kita coba nanti telusuri ya dengan sederhana tentunya. Apa itu arti pusat? Supaya kita tahu juga benar nggak sih, sungguh nggak sih, jangan-jangan kita selama ini jadi orang Kristen, saya nih yang pusatnya. Apa yang bisa gereja lakukan bagi saya? Apa yang bisa Tuhan lakukan bagi saya? Arti kata pusat adalah satu titik bagian area di tengah volume yang lebih besar. Ini kamus umum ya. Tempat aktivitas di mana pusat konsentrasi, pusat perhatian, satu tempat di mana disebut pusat minat, objek utama. Makanya kalau kita lihat nanti misalnya katakan kantor pusat, pernah dengar ya? Di situ ada pusat informasi, ya,
pusat di mana di situ adanya namanya diskusi demi diskusi, keputusan demi keputusan. Indonesia punya yang disebut namanya pusat, ibu kota disebut juga pusat, ya. Makanya disebutnya pemerintahan pusat. Nah, jangan berpikir ini nggak ada kaitannya, sangat ada. Kenapa? Karena ketika kita lihat dalam pusat itu ada konsep disebut namanya ada lahirnya pusat pertumbuhan. Jadi kalau kita ada ibu kota, ya nanti kita doakan IKN akan berjalan dengan baik. Amin. Jangan pernah berpikir ngapain, padahal itu penting. Pertama, belum pernah ada kota yang dibangun langsung dari pemerintah Indonesia. Semuanya peninggalan. Ya, di Jakarta bangunannya, di Bandung bangunannya, di Medan, di Semarang, Jogja, Malang. Makanya kalau kita ke daerah-daerah ibu kota-kota Indonesia, bangunannya bangunan apa? Belanda. Saya ke Kuala Lumpur, ya, itu bangunannya alanya banyak ala Inggris, United Kingdom, karena memang jajahannya Inggris. Sistemnya, ya, luar biasa. Itu kalau KL Sentral itu saya lihat di situ mall kayak Tanah Abang, di situ MRT, LRT, kereta di situ. Terus ada mallnya. Jadi itu ternyata di mana diambil? Karena model type-nya adalah UK, United Kingdom. Kita sayang aja nggak Inggris yang jajah kita. Jadi, tapi lihat baik-baik. Kota itu penting, pusat kota itu penting, mempengaruhi keputusan, kebijakan, dan sebagainya. Ya, di situ, saya bilang begini, mungkin Anda nanti bingung, di mana korelasinya? Contoh misalnya begini, kalau ada universitas di kota, orang daerah belajar ke kota. Dampaknya apa? Dampaknya lahirnya orang-orang yang berpendidikan membawa kemajuan bagi daerah, sistem perjalanan, ya, budaya, ya, sistem perilaku, sumber daya, bangunan. Jadi kota dulu dibangun, oh begini ya, jalannya begini ya, model kotanya begini ya. Dari kota, dari pusat akan berdampak kepada daerah pinggiran. Dulu kita belum ada rumah sakit di daerah sini, betul ya? Sekarang sudah ada rumah sakit. Contoh, jadi nanti dari kota di daerah ada, apa yang nggak ada. Tapi gimana percontohannya? Lihat pusat. Ternyata ada satu nilai, ternyata pusat itu sangat penting. Ini poinnya, katakan sama-sama, sangat penting. Semua kita, ya, mau tanah segala macam, di mana kantor, kalau kita mau ngecek, contoh nih, tanah ini bukan tanah sengketa, bukan tanah apa namanya, bodong, ya kan? Kita cek di mana? Di kota, Badan Pertanahan Negara Nasional, bagian verifikasi segala macamnya. Jadi pusat itu penting, pusat itu menentukan, pusat itu percontohan, indikator, dan sebagainya. Mengapa saya sampaikan ini? Supaya kita sadar kalau Yesus pusat iman kita. Kan ini poinnya. Apakah dia menjadi pusat minat hidup kita? Apakah dia menjadi pusat di mana menjadi satu aktivitas konsentrasi yang dikhususkan, pusat perhatian kita? Halo, nangkep betul, amin? Kalau kita di kota ada acara, makanya dari segi budaya, dari segi politik, pendidikan, sampai namanya acara di kota itu menjadi apa? Pusat. Ada acara di kota, perhatian. Event demi event, mau yang acara bahasa, acara budaya, acara ekonomi, begitu ya, summit, conference, semua itu di kota. Ada kota, ibu kota, ada mega kota, mega city. Kalau di dunia ini ada 4 kota mode terbesar: Paris, Milan, New York, sama London. Ya, dari 4 sudah ketiga-tiganya, tinggal New York belum. Nah itu 4 kota mode terbesar. Dari situlah mode pusat. Apa yang keren di Paris terjadi juga di Asia. Jadi ternyata ini adalah apa? Betapa kalau kita melihat konsep pusat, kita memahami ada satu hal yang penting yang ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita telusuri firman Tuhan, sungguhkah Yesus pusat iman kita? Pertanyaannya, poin pertama saya adalah, apakah Yesus sebagai pusat perhatian kita, pusat minat kita, objek utama kita dalam hidup kita, pusat pengagungan kita? Ayat 21 dikatakan dengan jelas, coba 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Paulus pakai kata pemerintah. Saya tadi pakai contoh pemerintahan di dunia ini, Paulus pakai juga supaya kita mengerti gambarannya. Dan kita baca firman Tuhan, apa yang dikatakan ayat 21 pasal 1,
jauh lebih tinggi, baca sama-sama 23, jauh dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, betul, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan. Jadi konsep pusat yang ada di dunia ini pun bukan berarti itu ciptaan manusia, itu dari hikmat Tuhan. Tapi dibilang lagi dalam sebuah kenyataan, siapa Yesus, dia lebih tinggi dari penguasa, lebih tinggi dari pemerintah. Makanya jadi orang Kristen juga jangan kita buta dengan sistem pemerintahan. Makanya kita harus belajar, harus pinter, kalau enggak kita jadi orang yang bodoh nanti. Dan Alkitab bilang siapa Yesus, dia lebih tinggi, posisi Kristus tertinggi. Paulus ingin bilang begini bahasa sederhananya, kalau Anda sekarang senang dengan budaya, kota, pemerintahan, terpesona dengan indahnya dunia, bahasanya gitu ya, kan dunia penguasa kan memberikan pesona, betul ya, tadi kan saya sebutkan. Apa yang dikatakan Paulus? Yesus lebih tinggi dari semuanya itu. Halo, amin. Saya nggak tahu apakah Pak Iwan waktu muda udah digunting daerah Jakarta itu. Kalau Pak Manula udah sering mondar-mandir Jakarta. Artinya bahwa kalau dari kampung, dari masa remaja kan, kecil, remaja, terus kan ke kota ya. Kalau ke kota kan balik ke kampungnya bagaimana? Waduh, di kota begini, gue udah ke kota nih, udah begini nih, tahu ini kan? Betul nggak? Hiruk pikuk, apalagi bahasanya, hingar bingar, begitu kan? Pesona kota. Makanya kalau orang dari daerah ke kota balik ke kampungnya, ada apa aja di kota? Wah, ada ini, ada itu, ada ini. Dari yang paling positif sampai paling yang kencang suara negatif. Ada di mana? Di kota. Keren juga ya. Wih, beneran begitu. Waduh, diceritain kan begitu kan? Menjadi apa? Pusat perhatian, pusat perbincangan, pusat keterpesonaan kita. Contoh di daerah, lihat di kota, lihat di TV, artis-artis ibu kota pakai tas begitu, ngikutin, baju begitu, ngikutin. Ingat dulu zaman model FC, apa tuh siapa pemeran FC? Toming Se, ini masih ingat loh, hebat. Cepawo Cecihe. Semenjak ada film Toming Se, coba kita lihat, yang mukanya nggak cocok juga, rambutnya, ya kan? Salah satunya siapa? Toming Se Curug, Teguh. Wah, Pak Teguh, Toming Se. Sekarang dipotong rambut pas banget. Bayangin. Apa yang ada di kota diikutin, model, modis, apa semua. Saking apa terpesona. Alkitab ingin bilang itu gambaran yang nggak salah, tapi dibilang bahwa Yesus lebih tinggi. Halo, amin. Seharusnya kalau kita percaya Yesus bagian dari orang-orang yang beriman, dan tema kita Kristus pusat iman kita, berarti Yesus ibu kota, pusat perhatian kita, kira-kira begitu. Seharusnya Alkitab adalah, kalau istilahnya, kalau kita baca Alkitab, di situ kita melihat Alkitab, melihat Yesus, kita makin terpesona dengan Yesus. Siapa Yesus? Apa yang dikerjakan Yesus? Apa yang menjadi hakikat Yesus? Apa yang menjadi nilai-nilai yang indah? Jangan sampai Anda bilang Yesus pusat iman kita, tapi Anda nggak mengenal, nggak mencicipi, nggak tahu siapa Yesus sebenarnya, dan tidak menjadikan dia pusat minat perhatian kita. Kita bilang Yesus pusat iman kita, tapi dalam kehidupan hari-hari kita kadang fokus sama masalah kita. Ada orang yang lahir, ada orang yang dalam hari-harinya, selalu yang dibahas adalah penderitaannya. Apakah Alkitab anti penderitaan? Tidak. Tapi jangan jadikan penderitaan pusat hidupmu. Mengenai kekayaan, apakah juga Alkitab anti dengan kekayaan? Sangat tidak. Halo, amin. Yang salah ketika kekayaanmu menjadi pusat perbincanganmu. Kayalah, tapi Yesuslah pusat minat kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Penderitaan, menderita benar, tapi jangan sampai penderitaanmu menjadi pusat perhatian. Aduh, saya jadi orang suwe, sial, ditipu, aduh gak kayak yang lain, saya mah apes. Kalau dalam namanya hukum energi, itu tarik menarik ada loh. Jadi jangan bilang nanti hukum energi itu juga, waduh, nanti dicampur kebatinan, itu hukum iblis. Enggak, itu hukum dari Tuhan juga loh. Saya tanya, siapa yang ciptakan alam semesta?
Kalau kita belajar sains, siapa yang ciptakan hukum alam, hukum sains? Tuhan kan? Halo, betul? Tuhan loh. Jadi kalau kita jadi orang, ya jangan sampai kita jadi aura kita, energi kita, ya kita tuh jadi orang kadang-kadang akhirnya ngeluh, bersungut-sungut. Itu tuh dalam sebuah hukum energi itu menarik juga akhirnya. Energi kita jadi energi negatif. Oh, dibilang itu ajaran apa namanya humanisme, enggak. Sebenarnya hukum alam itu Tuhan yang ciptakan kok. Alkitab juga bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Tapi isinya jangan sampai meleset. Isinya Yesus pusat iman kita, gitu ya. Dia menjadi tenaga utama, menjadi motor utama, dinamisator utama. Dari kata apa? Dinamik, dinamos. Tenaga. Jadi dalamnya dinamo, itu bahasa-bahasa Latin, bahasa-bahasa Alkitab. Jadi apa? Tenaga. Jangan sampai kita ada mobil, dinamonya mati. Kita tubuhnya Kristen, tapi dinamonya nggak ada, tahu? Modelnya bagus, bodinya keren, ya kan? Joknya mah enak, nggak ada dinamonya, nggak ada tenaganya. Berarti apa? Jubahnya Kristen, tapi nggak ada tenaganya untuk hidup sebagaimana yang Yesus kehendaki. Halo, amin. Sehingga hari ini mari pastikan, apakah Anda mau jadi orang Kristen nggak bertenaga? Mau jadi orang Kristen nggak bertenaga? Mau? Ya enggak kan? Jadilah orang Kristen yang apa? Bertenaga. Enggak, jadikan Yesus pusat iman kita. Makanya banyak orang Kristen dia ibadah rajin, gereja rajin, kok dia tetap hidupnya nggak bersemangat? Karena apa? Tidak ada mesinnya, nggak ada tenaganya. Dia nggak sanggup mengampuni, nggak sanggup melayani, nggak sanggup menjadi dampak. Kenapa dia nggak sanggup? Karena memang tidak ada energinya itu. Yang saya sebut mesin utama itu adalah ketika kita jadikan Yesus pusat iman kita. Amin. Haleluya. Sehingga kalau kita nih dalam hari-hari, Alkitab harus menjadi patron standar. Ya, bisa harus menjawab semua persoalan kita. Jadi apapun perbincangan masalah, pastikan bawa pertanyaan, apa yang Alkitab katakan. Sama-sama katakan yuk, apa yang Alkitab katakan. Yang kedua, apa yang Yesus katakan. Bersama-sama ada tiga. Kita mengalami masalah, yes. Tapi apa yang Yesus katakan kalau kita mengalami masalah? Sesimpel itu. Itu yang kita bincangkan. Jangan kita bahas masalah, masalahnya dibahas A sampai Z. Tidak ada Yesus menjadi energi utamanya. Ya habis kita. Bisa orang itu nyandi kecewa, sombong, menghindar, bergereja sekedar beragama, nggak ada energinya. Pagi hari ini firman Tuhan hari ini yang sangat saya usahakan sederhana. Kita udah berapa lama Kristen? Sebagian mungkin ada yang 5 tahun, lewat 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau Roh Kudus Anda mau lemah lembut, buka hati sama Roh Kudus, tergantung. Kalau Anda ingin lemah lembut, buka hati sama Roh Kudus, dia akan terjemahkan khotbah saya ini. Akan membawa satu pertanyaan. Jangan-jangan selama ini bukan Yesus pusat iman kita. Kita sebut Yesus, 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 tapi ternyata ego kita pusatnya. Ternyata cita-cita kita pusatnya. Keinginan. Hati-hati. Bukan kita nggak boleh punya cita-cita, tapi jangan sampai engkau berpikir cita-cita tujuan Yesus seperti mesin jawab bagi hidup. Bukan. Seharusnya cita-cita, usaha, pekerjaan, kesuksesan itu hanyalah sarana. Kalau Anda bisa jadi orang hebat, sukses, itu sarana, bukan the end of the life, bukan ending dari pencarian hidup kita. Halo, amin. Ada orang yang jomblo lama tiba-tiba berdoa, Tuhan tolong supaya dapat pacar, dapat pasangan. Dapat pasangan bukan tujuan hidupmu. Halo, betul? Jangan salah loh. Tapi ketika dapat pasangan adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Lagi-lagi, jangan salah konsep. Jangan salah konsep. Jadi mari yang pertama, katakan sama-sama,
Yesus harus menjadi pusat perhatian kita. 2, 3. Pusat perhatian, pusat minat, pagi, siang, malam. Tuhan, Engkaulah pusat imanku. Itu menjadi tenaga itu. Tapi saya mau bilang, kalau kita tolak firman ini, kita akan jadi Kristen yang apa? Ya tadi, kulitnya Kristen, tapi kita, jadi orang negatif thinking, overthinking. Overthinking, ya. Jadi overthinking itu berpikir yang nggak perlu dipikirin, berlebihan. Ntar kalau gue rajin, ntar gue dibilang gue sosokan. Ntar gue kalau gue rajin, ntar malah makin ini, pusing, overthinking. Ntar kalau gue ngasih, ntar malah gue dibilang malah sosokan ngasih, jadi nggak ngasih. Udahlah, jadi orang biasa-biasa aja, kan gitu, overthinking. Sulit jadi berkat akhirnya, takut diomongin orang, hidupnya terpenjara. Coba tarik nafas sama-sama. Semua tarik nafas sama-sama. Lepas. Kita hidup sebagai apa? Orang-orang merdeka dalam Yesus, amin. Tapi jangan sampai orang merdeka terpenjara, takut. Katanya Yesus. Jadi gini loh. Kalau Yesus artinya apa? Poin satu saya. Dia pusat iman kita, pusat perhatian kita. Kita nggak lagi pusingin tuh omongan orang. Bu, ibu, bapak siap Natal pelayanan begini, bantu. Kecil bu, tugasnya simpel apa pak? Ya latih ngedance lah nih anak-anak balita. Dia kan nggak akan buru-buru jawab. Saya nggak bisa, saya yang lain. Dia akan tenang, dia akan berdoa. Apa yang Yesus katakan? Halo, amin. Berapa banyak tokoh Alkitab diperintah, backgroundnya nggak bisa, nggak tahu apa-apa, bahkan tidak qualified. Tapi Alkitab yang saya baca selalu menunjukkan bukan tokohnya yang hebat, Daud yang kecil, banyak orang yang hebat. Tapi kalau dia mau terima dan terbuka menjadikan Allah pusat hidup kita, bukan soal kita yang hebat, kita boleh biasa, tapi di tangan Tuhan yang hebat akan dipakai luar biasa, teman-teman. Tapi berapa banyak kita? Jangan saya, bukan saya kali, yang lain kali. Hari ini betulkah Yesus pusat iman kita? Tanya itu dalam hati kita. Betulkah? Semua pas ngomong begini tertunduk, nggak mau lihat saya ke depan. Senggol kiri kanan, woi bangun woi. Langsung tersungging. Bagus tersungging. Tersinggung, sorry. Ayo dong. Saya sangat rindu, teramat rindu. Di Natal tahun ini ada banyak penambahan yang bantu masak. Ibu-ibu yang nggak kelihatan akan kelihatan di tempat ini, terutama. Ini dong. Tenang, udah ada yang lain. Senggol tuh ibu yang nggak mau datang. Tuh mah dengerin. Ayo dong, jangan kita. Udah ada, itu mah udah ada rombongannya. Tidak ada, nggak ada aturan undang-undang tertulis. Maka tukang masak itu adalah Ibu Kimno, Bu Esther, dan tidak akan bisa diganti sampai Yesus datang kedua kali. Nggak ada itu undang-undangnya, nggak ada undang-undangnya, nggak ada undang-undangnya itu. Kita akan lihat nanti ada Ciiren datang bantu cuci dangdang. Kita akan melihat di situ nanti ada istrinya Pak Indra datang bantu juga potong cabai. Mertua udah datang rajin, Bu Nana, ya kan? Saya ingat almarhum Pak Denny bilang, saya nggak mau nyuruh anak saya melayani, biar dari hatinya. Saya masih ingat omongan itu. Almarhum Pak Denny. Saya akan melihat lagi nanti banyak orang-orang yang nggak perlu disuruh. Dia pikir gereja bersih, tiba-tiba bersih, malaikat yang ngepel. Tukang ngepel Natal kemarin itu Pak Iwan yang saya suruh, mau dia tepuk tangan dulu luar biasa. Dipel masih bau. Saya bilang coba Pak Iwan yang ngepel, wangi. Saya nggak tahu dikasih apa wangi. Mungkin karena hatinya sekarang wangi karena Yesus. Saya nggak ngeliat Pak Toyot, nggak lihat itu, belum lihat. Hanya sebatas disuruh supir, belum dia melakukan dari hatinya. Tapi mungkin tahun ini dia akan ngepel genteng di atas, silakan.
Kan begitu. Kita punya sekretaris desa di sini, RT ada Pendi. Waduh, berjibaku buat RT kita ini. Saya akan lihat juga Pendi di gereja juga akan berkiprah. Haleluya. Tepuk tangan dong, ha? Amin amin. Gak nongol. Iya kan? Kata Geri, jangan gua. Kena juga Ger, belakang kiri juga mau sembunyi. Semua kita harus ini. Ayo dong. Saya tanya dulu, betulkah Yesus pusat iman kita? Kalau betul, waduh ada program. Dia pusat iman kita. Apa yang Yesus katakan ya? Apa yang Yesus suruh ya? Apa yang Yesus bilang? Kata Yesus, jangan malas, jangan berdiam, berkiprah, melayani. Tepuk tangan bagi Allah. Itu dia. Sakit hati, apa kata Yesus? Ampuni. Kan begitu kan? Karena lagi kalau Yesus pusat iman tapi kalau egomu pusat hidupmu, hal kecil pun, ya lu mah nggak dihargai, lu mah siapa? Yang itu dikunjungi, lu mah nggak dikunjungi, pawayan mah nggak sayang lu. Omongan kuping panas kan? Siapa yang datang? Bang Yus ya Bang Yus. Kalau Bang Yus kan belum top, mesti pawayan datang baru tuh top. Puji Tuhan sih di sini nggak ada yang begitu satu. Saya latih lagi tim diakonia. Yesi ditunjuk, saya bilang, kalaupun Bu Yesi nggak bisa, Bu Yesi nggak usah datang ke sini. Tim yang lain pun siap datang, supaya yang muncul bukan kita, bukan pawayan, tapi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tentang loh. Tunggu dulu, tunggu Pak Beri, tunggu Pak Manik ada di mana tahu. Yang mau melayani, yang siap berangkat. Halo, amin. Jadi jangan tungguan dong. Itu kalau Yesus pusat iman kita. Dan yang kedua, yang terakhir. Jadi kita mengerti Yesus pusat iman kita. Masih ada waktu, masih bisa, semua telinga masih aman. Puji Tuhan. 1 jam lagi boleh? Boleh, puji Tuhan. Hampir 2 minggu gak ketemu ya. Kata tulang, mau bilang amin dia takut. Ingat, Yesus pusat iman kita. Nomor 2. Tadi yang pertama, Yesus sebagai pusat perhatian, pusat minat ya dalam hidup kita, pusat pengagungan kita. Kalau memang dia pusat loh, bukan egomu pusat. Yang kedua, apa arti Yesus pusat iman kita? Yang kedua dan yang terakhir, artinya kalau dia pusat, yang kedua Yesus sebagai penggerak utama pertumbuhan hidup kita. Yesus sebagai penggerak utama pertumbuhan hidup kita. Lagi-lagi konsep pemerintahan yang bisa tadi saya jelaskan. Apa yang terjadi di kota, di pusat akan membawa pertumbuhan di daerah. Itu harus, itu wajib, itu hukumnya. Jadi kalau Yesus pusat hidup kita, dia akan membawa satu pertumbuhan dalam hidup kita. Dalam bahasa Efesus disebut berkat rohani bagi kita. Kita baca ayat ketiga di pasal yang sama. Ayat ketiga di pasal yang sama dikatakan, coba kita baca, minta ibu-ibu, kaum wanita ya, baca dengan semangat. Ayat ketiga pasal yang sama. 1, 2, 3. Wah, kita telusuri apa? Kata kuncinya berkat rohani. Pawayan sering katakan itu berkat rohani. Namun hari ini kita akan lihat lebih jelas berkat rohaninya apa aja ya. Dengan singkat. Pertama ayat keempat. Coba lihat. Dia memilih kita. Dia memilih kita. Minta dengan penuh kasih Pak Beni baca ayat yang keempat. Helena udah bikin poinnya di depan. Ya. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita kapan? Rahasia ilahi loh. Sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau Anda melayani, terus Anda apa yang dimulai dengan Allah, harus Anda nyerah karena manusia, berarti Anda gak ngerti konsep ini. Tuhan yang milih kita. Bukan Anda terlalu hebat, saya milih jadi orang Kristen dah Pak, saya milih mau melayani. Tidak. Alkitab yang saya baca bilang Allah yang memilih kita. Halo, amin. Bukan Anda yang terlalu hebat, saya terlalu baik bisa memilih. Tapi Alkitab yang saya baca, Allah yang memilih kita. So waktu Anda baca ini itu berkat rohani. Makanya kalau melayani, kenapa Ci? Kok tetap melayani? Apa bahasa pawayan? Walau abruk-abruk begitu ya. Kok tetap bisa maju ya walau abruk-abruk? Apa jawabannya? Karena Tuhan yang memilih saya. Tapi kalau nggak ngerti itu, apalagi sekarang konsep,
Semoga nggak di sini nggak. Gereja-gereja lain aja. Jadi karena istilahnya terpesona lah dengan satu figur gitu kan. Dia berpikir, saya ini anak buahnya Om Stephen Tong misalnya. Nanti pas Stephen Tong nggak ada, bingung dia. Kenapa? Karena hanya figurnya Stephen Tong. Jangan sampai. Ingat, yang memanggil Anda bukan Stephen Tong, bukan pendeta A, pendeta B, tapi yang memilih kita Allah itu sendiri. Tepuk tangan bagi Allah. Kita ini penting loh. Kalau enggak, kita nggak bertumbuh sehat. Kita nggak mengalami apa? Dampak Yesus pusat iman kita. Melahirkan pertumbuhan. Ada apa? Tadi Dia memilih kita. Ayat yang ke-7, minta dengan penuh kasih. Yang baca Aldi, baca nih. Ayat ke-7 pasal 1. Haleluya, di dalam Dia dikatakan dalam kitab apa? Oleh darahnya kita apa Bapak Ibu? Suaranya kita apa? Beroleh apa? Lagi-lagi beroleh itu disebut apa? Berkat rohani itu. Makanya jangan sampai kita bergereja nggak ngerti apa ya berkat rohani itu ya. Dia memilih kita, Dia menebus kita. Ayat 9. Langsung saja dengan semangat minta penuh kasih untuk Ibu Iren yang baca. Biarpun di belakang suara dia kenceng, dia kemarin kalau manggil orang, wah kenceng deh. Coba kita tes. Ayat 9 pasal 1. Haleluya, sebab Ia telah menyatakan apa? Rahasia kehendaknya kepada siapa? Dinyatakan loh. Jadi jangan lagi berpikir nggak ngerti kehendak Tuhan atau menunggu wangsit tunggu kehendak Tuhan. Enggak. Alkitab terlalu jelas. Katakan sama-sama terlalu jelas. Allah telah menyatakan rahasianya bagi kita. Amin. Jadi kalau lagi bilang, tunggu Pak, saya tunggu ada panggilan Roh Kudus. Roh Kuda yang ada datang nanti. Tenang Pak, kalau saya belum merinding leher saya, ada kayaknya datang nih. Roh apa itu? Kadang-kadang dia datang tidak menunggu sesuatu yang sentimental. Kalaupun ada ya boleh, tapi nggak selalu. Kadang-kadang bahkan Tuhan memanggil tokoh-tokoh di Alkitab di saat susah, di saat dalam penolakan, di saat buang penjara, di saat di dalam buangan, di saat yang gak enak. Tuhan memanggil tokoh Alkitab yang saya baca di Alkitab. Tapi lihat baik-baik, mereka mau maju bagi Tuhan. Amin. Yang lagi bilang, ntar Pak saya akan maju kalau gaji saya udah agak established, agak enteng, itulah nanti saya melayani Pak. Gak pernah enteng-enteng ternyata nanti. Lihat kiri kanannya, tobat bos, bilang kiri kanannya. Tenang Pak, nanti kalau saya udah agak gol, ini satu usaha, tenang, pasti nanti saya akan lebih maju lagi bagi Tuhan. Pas udah gol, lupa. Orang jatuh dari bukit, wah, dia doa, Tuhan kalau saya selamat, saya kasih kerbau terbaik. Udah makin dekat. Pas selamat, kena pohon selamat. Boro-boro kerbau, kambing, kucing, nggak ada yang dikasih buat Tuhan. Karena janji mulut manis, hanya di mulut. Waktu Anda janji-janji sama Tuhan, semua Anda bilang, pokoknya Pak, semuanya buat Tuhan. Pas sembuh, sekelingking-kelingkingnya aja kagak ada. Kenapa? Karena janji manusia itu selalu tak ditepati, tapi janji Tuhan selalu iya dan pasti. Amin. Mau coba ngerasain janji sama Tuhan? Coba ntar pasti kasih Tuhan opnam, sakratul. Kalau saya sehat Pak, mau cobain nggak? Pak Indra mau cobain nggak? Langsung gitu. Cobain. Tapi mari hari ini kita lagi semua dalam keadaan mungkin banyak tantangan, yes pastilah. Tapi ada berkat rohani, dinyatakan rahasia kehendak,
beroleh penebusan. Dia memilih kita. Ini yang saya sebut namanya jalan keselamatan. Dalam hidup ada dua jalan yang penting perlu kita pahami. Sama-sama katakan jalan keselamatan. Jalan keselamatan, ya. Ayat 9 dikatakan, saya bacakan bahwa di ayat 10 dikatakan, ayat 13 ada Roh Kudus. Ayat 14, Roh Kudus sebagai jaminan bagian kita. Apa Roh Kudus itu? Siapa Roh Kudus? Pribadi Allah itu sendiri. Jaminannya gak kaleng-kaleng. Allah sendiri sebagai jaminannya. Makanya kalau dia memilih kita, Anda beroleh penebusan, dinyatakan rahasia kehendak, Roh Kudus sebagai jaminannya. Ini berkat rohani yang gak kaleng-kaleng. Baca ayat 14, coba lihat. Nah, saya sebut namanya jalan keselamatan. Nah, jangan ini yang saya sebut namanya, tolong difotokopi, gak usah nambang ya, bagian poin-poin aja Helena. Udah dilihat, bagian poin-poinnya aja tadi, yang bagian berkat rohani. Jadi ini saya sebut namanya jalan keselamatan. Tadi apa? Ada bagian dia memilih kita. Sama katakan dia memilih kita. Ya, kita beroleh penebusan. Dia menyatakan rahasia kehendak. Yang keempat apa? Dinyatakan Roh Kudus sebagai jami. Ini yang saya sebut namanya jalan keselamatan. Ini bagian doktrinal. Ini nggak boleh Anda lupakan. Oh, Tuhan memilih saya. Oh, saya beroleh penebusan oleh karena apa yang dilakukan oleh Yesus. Anda baca di ayat lebih lengkap. Makanya menarik nih. Pasal 1 Efesus indah sekali. Doktrinal yang indah sekali. Ini Anda harus ingat, ini harus Anda pegang, ini dasar kita. Oh, dinyatakan rahasia kehendaknya bagi kita. Kita nggak boleh lagi ngerasa bingung ikut Tuhan. Kita nggak boleh lagi bilang, saya ikut Yesus ngapain ya? Nggak, jangan bilang begitu. Dinyatakan rahasianya bagi kita. Dan diberikan Roh Kudus sebagai jaminan dalam hidup kita. Waduh, ini berkat rohani nih. Nggak bisa dinilai dengan harta dunia ini. Halo, amin. Kalau kita ngerti ini, terlalu amat Anda harus menangis. Bersyukur ini berkat Tuhan luar biasa, sebut jalan keselamatan. Nah, banyak tantangan terjadi, gereja kuat doktrin ini, terus dia nggak kuat dalam jalan kehidupan. Jadi doktrinalnya bagus, dia lupa jalan kehidupan. Akan saya lihat jalan kehidupan. Lebih jauh. Kopi bagian selanjutnya, Hel. Kita baca ayat 17, tetap poinnya aja. Minta 17 yang baca adalah, coba Kak Tina, coba ayat 17 pasal 1. Haleluya, ada kata apa? Roh hikmat. Maksudnya apa? Jadi orang Kristen jangan bodoh. Ada roh hikmat. Halo, amin. Jangan sampai jalan keselamatannya dipahami, keren, tapi jalan kehidupannya jadi orang apa? Tidak berwawasan. Ya kan? Lihat roh hikmat loh. Anda diberi roh hikmat, jadi nggak ada orang bodoh bilang kiri kanan. Nggak ada orang bodoh. Berhikmat, kreatif. Jangan sampai ekonomi susah, sulit, bingung, nangis doang, ngeluh doang. Coba energi ngeluhmu dialihkan kepada energi berkarya, energi berlakukan sesuatu yang lebih baik. Ada roh hikmat. Kalau kita lihat sejarah gereja, bahkan orang-orang pintar, orang cerdas, kelas dunia lahir dari gereja. Bahkan istilah nada itu, namanya tahu tangga nada Georgi, tahu gereja, itu lahir dari gereja tangga nada itu. Orang yang belajar sejarah musik itu, mau dia Islam mau dia apa, dia tahu tangga nada itu sejarah gereja, dari gereja itu. Notasi-notasi yang ada itu. Lihat, saking apa? Anda mengerti jalan keselamatan, Anda juga harus mengerti jalan kehidupan, hidup yang berkualitas, hidup yang hebat, hidup yang berkemenangan, hidup yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Harus hidup yang beda loh, nggak boleh. Nah, sekolah sekedar sekolah, kerja sekedar kerja. Tidak, ada roh hikmat yang diberikan bagi kita. Sehingga kalau Anda hari ini yang kekurangan hikmat, Alkitab bilang apa? Ada roh hikmat bagi kita, katakan amin. Siapa di sini mau diberkati pekerjaan usaha, katakan amin. Minta sama Tuhan, minta sama Dia, ada roh hikmat bagi kita. Rendahkan hati kita. Halo, amin. Jadi ini penting loh. Jangan kerja sekedar kerja, bergerak sekedar bergerak. Tuhan, pagi-pagi doakan pekerjaan usaha kita. Tuhan, di usaha di pekerjaanku ada mesbah yang aku ingin bangun. Tuhan, di sekolah, di kuliah, di kampusku ada mesbah yang ingin aku bangun. Jadi jangan biasa-biasa loh.
Terlalu saya percaya kalau di tempat ini ya jemaat Tuhan mengerti firman Tuhan itu nilainya luar biasa, dan Dia memberikan jalan keselamatan, dasar kita yang kuat luar biasa. Tapi jangan lupa jalan kehidupan. Anda jangan sampai ngerti percaya Yesus, mati masuk surga, jalan kehidupannya bukan roh hikmat, roh bodoh, kan gak enak. Halo, betul? Jadi orang apa? Mengerti ada roh hikmat. Yang kedua apa? Kita lihat di situ. Ini roh hikmat dan apa? Yang kedua, mata hati terang. Ayat terakhir. Kunci G, ayat 18. Ada roh hikmat. Terus apa jalan kehidupan? Ada mata hati terang. Ayat 18. Ayat 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan supaya Kristus menjadikan mata hatimu terang, pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan. Udah mulai lemas, tapi sebagai hamba Tuhan baca semuanya seperti berkati. Ayat 18, baca semuanya dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Dan supaya Kristus menjadikan mata hatimu terang, mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dalam kehidupan kita diberikan apa? Roh hikmat dan apa? Mata hati yang terang. Rasanya lebih enak mana? Walaupun mungkin banyak di kita nih, oke, ngepas. Tapi kalau kita cukupi dengan syukur, cukupi dengan rasa bersyukur, saya ngobrol kemarin sama di bandara, di orang Tasik, ditinggalin keluarganya. Terus saya bilang, kasih keluarga berapa? Istri, ya sebisa-bisanya saya kasih 100, 200, katanya 300. Gaji berapa? Gede gajinya, buat dia rokok, buat dia ngopi, lebih gede daripada yang dikasih istri. Saya bilang, Bang, kalau mata hati abang terang, abang harus rela matikan rokok abang demi gizi dan susu yang baik buat anak abang. Kalau mata hatimu saya melihat orang Indonesia bilang, gak ada duit, gak cukup, miskin, tapi di bibirnya masih ada rokoknya. Yang bagus kita buang rokok itu, bisa buat beli tempe, bisa buat beli susu, bisa buat hal yang berguna di rumah kita. Yang mau bertobat, tepuk tangan bagi Allah. Pak Pendi masih begini, nggak bisa, masih harus rokok, nggak bisa, kata dia. Nggak apa-apa, saya nggak bilang larang paksa, enggak kok. Ini contoh abang-abang Tasik, bukan abang-abang Juruk. Abang-abang Juruk kan bodo amat lah, silakan. Buatan Tasik aja nih Pak Jai, buatan Tasik. Tenang aja, jangan tersinggung ya Kosugi ya, buat abang-abang Tasik. Saya khotbah kan, saja bang ini buat abang Tasik kok, bukan di sini. Ya, bukan buat Denis, bukan, buat abang Tasik, bukan buat Philip, bukan, buat abang Tasik. Bukan buat Pak Iwan, bukan, abang Tasik. Bukan buat Pak Manulang, apalagi bukan buat abang Tasik. Tapi kalau mata hati kita terang, halo, amin. Bukan Tuhan gak berkati, Tuhan sudah sangat berkati. Kembali tangan kita, apakah kita mau 5 roti 2 ikan? Kita naikkan syukur, ada kelimpahan yang akan kita terima. Tepuk tangan bagi Allah. Tuhan gak cukup, uang dibuang sia-sia. Sebenarnya sangat amat cukup. Bahkan yang sedikit aja, kalau dengan ucapan syukur, Alkitab yang saya baca, tidak akan pernah dibiarkan kekurang. Sehingga kalau Yesus pusat iman kita, mari
kita tidak takut lagi menghadapi kehidupan ini, karena Dia pegang kendali dalam hidup ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Lord Jesus, sebab Kau besar, Kau beri kemuliaan, Kau beri kemuliaan, dan Ku angkat suara pujian. Apakah Yesus pusat minatmu? Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan. Mari, dalam hati kita terarah kepada Dia. Perhatian kita hanya bagi Dia. Ku angkat suara pujian, kita bagi berdiri sama-sama. Katakan, sebab Kau besar perbuatan Tuhan. Lihat, Dia memilih kita, Dia menebus kita, Dia berikan Roh Kudus. Haleluya. Ya, ada seperti sebab Kau besar. Amin. Apanya yang ajaib? Dia berikan roh hikmat, Dia berikan mata hati yang terang. Tiada seperti angkat tangan kita. Yesus pusat imanku, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Haleluya. Bukan masalahmu yang besar, Yesus lebih besar. Bukan penderitaan yang lebih besar, Dia lebih besar. Seperti Dia, Kau besar. Amin. Tuhan, tiada seperti Kau. Amin Tuhan. Tiada seperti Kau. Tuhan, setiap tangan terangkat, hamba sangat amat tahu kalau hari ini firman Tuhan Roh Kudus bukan dari kata-kata hamba-mu hanya alat, tapi Roh Kudus berbicara dengan kuat, dengan lembut pada setiap kami. Hari ini hamba berdoa supaya di gereja kami sedang kesuruh, entah kami yang sudah Kristen lama, entah kami yang mungkin baru kemarin Kristen. Hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh, Engkaulah Yesus pusat iman kami, bukan hidup kami, bukan ego kami, namun Engkaulah Yesus. Dan kalau itu ya, dan kalau itu demikian, biarlah setiap tangan terangkat menjadikan Yesus pusat perhatianku, pusat minatku, pusat pengagunganku, karena Engkau telah memberikan terlalu amat banyak berkat rohani bagi hidup kami. Terlebih Tuhan, kalau kami menjalani kehidupan, kami diingatkan firman Tuhan, ada roh hikmat, ada mata hati yang terang, sehingga hidup kami bukan sekedar hanya mengerti doktrin, namun menjalaninya dengan luar biasa, gagah perkasa, karena kami punya Yesus yang menyatakan roh hikmat, mata hati terang, sehingga mampu melihat yang Tuhan melihat. Orang bilang nggak mungkin, mata Tuhan bilang mungkin. Orang bilang kami nggak becus, kata Tuhan kami bisa karena Tuhan. Sehingga hari ini kami melihat ada mata hati yang terang, yang buta melihat kembali, mata iman kami kembali menyala. Akan kembali terus Tuhan taruh, sehingga kami sebagai orang Kristen tidak takut dengan apapun Tuhan. Kalau ada masalah pergumulan ekonomi, berkati kami dalam nama Yesus. Tuhan, dengarlah hamba. Amin. Silakan duduk. Bertangan bagi lagi. Haleluya.